Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita pelajari lagi tentang pendekatan saintifik. Jadi Bapak dan Ibu, pendekatan saintifik itu adalah cara belajar siswa bisa menemukan, jadi menggunakan cara-cara ilmiah dalam menemukan sesuatu, bisa menemukan konsep. Misalnya begini, anak diminta untuk menjelaskan tentang pengertian zakat. Nah, anak belajar bagaimana mereka menemukan sendiri berdasarkan pengetahuannya apa itu zakat berdasarkan contoh-contoh yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu juga namanya belajar menemukan. Jadi Bapak dan Ibu, kita coba mengubah mindset guru dari yang mengajar menjadi membelajarkan. Jadi bagaimana caranya untuk membelajarkan siswa dengan pendekatan saintifik yang ada 5 langkahnya ya. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Ya, dengan langkah-langkah tersebut anak mampu belajar mandiri, belajar aktif dan menyenangkan tentunya. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam pendekatan saintifik Bapak dan Ibu sudah mempelajari bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah tersebut di dalam pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator yang Bapak Ibu akan belajarkan kepada siswa. Jadi Bapak dan Ibu, lalu bagaimana pendekatan saintifik itu bisa dikawinkan dengan model-model pembelajaran, misalnya jigsaw, kemudian think pair answer, kemudian snowball throwing misalnya. Jadi Bapak dan Ibu, model-model pembelajaran bisa diintegralkan di dalam pendekatan saintifik. Kalau pendekatan saintifik bicara tentang langkah-langkah, maka model pembelajaran bicara tentang karakteristik benang merah dari teknis model-model pembelajaran tersebut. Misalnya gini, kalau kita bicara tentang jigsaw, berarti Bapak dan Ibu akan mengembangkan tentang ada kelompok tim expert, ada kelompok tim asal, ya. Jadi itu karakteristik jigsaw. Nah, bagaimana dengan pembelajaran abad 21? Ketika Bapak Ibu mengelompokkan, berarti kolaboratifnya muncul. Ketika mereka berdiskusi, maka komunikasinya muncul. Ketika Bapak Ibu meminta mereka menyimak, meminta mereka membaca, meminta mereka menonton sesuatu, maka Bapak Ibu sudah mengembangkan literasi. Ketika mereka menemukan sesuatu, maka Bapak Ibu akan mengembangkan cara berpikir kreatif dan cara berpikir kritis. Kreatif itu tidak ditandai juga dengan mereka punya karya, tapi mereka mengungkapkan sesuatu dari yang aslinya, lain daripada aslinya, itu juga kreatif. Misalnya begini, Bapak Ibu sudah punya konsep tentang pengertian zakat. Si anak disuruh mempresentasikan tentang pengertian zakat. Dia punya caranya sendiri. Nah, itu juga merupakan bagian dari kreatif. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam dunia pembelajaran alamiah kita bisa mengembangkan karakter mandiri, kerjasama ketika Bapak Ibu membelajarkan mereka tentang kolaboratif learning, cooperative learning, maka pembelajaran abad 21 yang ada komponen PPK, penguatan pendidikan karakter dengan kerjasama, gotong royong, peduli, santun, itu bisa dikembangkan. Ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan mereka belajar berkelompok, maka Bapak Ibu juga bisa mengembangkan PPK. Dan ketika Bapak Ibu mengembangkan kegiatan mengamati, berdiskusi, Bapak Ibu juga sebetulnya secara alamiah sudah mengembangkan kegiatan literasi. Jadi Bapak Ibu sederhana dan alamiah, ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di pendekatan saintifik ini Bapak Ibu sudah membuat skema langkah-langkah, kemudian nanti pembelajaran berikutnya kita akan bertemu lagi dengan konsep model-model pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, kita semangat untuk mengikuti diklat ini, semoga dilancarkan oleh Allah. Demikian Bapak dan Ibu kesimpulan dari pendekatan saintifik. Tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.